Siap, gerak. Siap, gerak. Siap, Istirahat, gerak. cepat, gerak. Kencang depan, Siap, gerak. gerak. Siap, laksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak, gerak. Laporan pemimpin upacara bahwa Lapor, upacara training of trainer siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Singkirkan segala yang menghadang untuk membela yang benar, untuk membela yang benar. Hiduplah kau dalam kemuliaan atau istiqamah al-musyahidah. Hilangkan, rejamkan rasa takut di dada. Singkirkan segala yang menghadang untuk membela yang benar, untuk membela yang benar. Hiduplah kau dalam kemuliaan atau mati dalam kesyahidan. Iskaliman al-musyahidan, iskaliman al-musyahidan. Untuk amanat
Istirahat di tempat. Gerak. Kepada segenap peserta TOT yang akan dilaksanakan insya Allah pada hari ini, segala puji harus kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya acara TOT yang selama ini sudah sempat teragendakan, yang rencananya awalnya di Bogor akan dilaksanakan oleh kita semua, namun berkenaan dengan berbagai macam hal, persiapan akreditasi dan juga sudah sarjana dan lain-lain sehingga mengalami perubahan jadwal. Dan alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan meski berbeda tempat. Namun tentunya ini lebih membahagiakan karena dilaksanakan di kampus sehingga suasana, kedekatan serta emosional mahasiswa di kampus mudah-mudahan bisa tumbuh dengan lebih baik lagi dan acara ini juga bisa dilaksanakan dengan lancar. TOT sebagaimana kita tahu adalah training of trainer. Berarti pelatihannya untuk para pelatih. Kalau yang disebut dengan pelatih itu berarti apa? Kalau pelatih itu berarti orang yang mampu melatih orang lain, mampu membina orang lain, mampu mengeksplor kemampuan orang lain. Nah berarti hari ini kalian akan dilatih untuk mampu melakukan itu semua, mampu membina, mampu melatih, mampu mengeksplor kemampuan orang lain. Maka dari itu proses kegiatan TOT hari ini jangan sampai dilewatkan begitu saja. Dilewatkan di sini bukan berarti sekedar bolos ya. Kalau bolos itu bukan mahasiswa. Maksudnya dilewatkan begitu saja itu adalah jangan sampai tidak serius dalam mengikutinya, tahapan-tahapan prosesnya. Kenapa? Karena kalau tidak serius tentunya nanti ilmunya tidak bisa diserap dengan baik. Ya, kalau bolos itu kan kelasnya SMA, hingga kelasnya sarjana, jadi udah nggak mungkin bolos. Ya, itu yang pertama. Jadi diseriusin dan juga difahami dengan betul apa yang akan disampaikan selama proses TOT. Kemudian yang kedua, harapannya harus ada penilaian akhir ya pada panitia, pada Pak Pembimbing ya, Pak Ketua. Ya. Jadi harus ada penilaian yang jelas ya terhadap kemampuan ya dan kompetensi mahasiswa setelah mengikuti kegiatan TOT ini, sehingga bisa terukur ya indikatornya ya, itu harus dipastikan indikator yang menjelaskan tentang kemampuan TOT. Sarjana yang satu setelah lulus kuliah itu tentunya diharapkan mampu memberikan sumbangsih ya yang lebih dari segi teoretik dan juga praktis serta memberikan solusi, bahkan jika perlu mampu memberikan penyuluhan terhadap kasus-kasus di tengah masyarakat yang saat ini terjadi ya, apalagi polemik kegiatan polemik permasalahan ya di tengah masyarakat itu sangat krusial dan juga komprehensif, menyeluruh. Ada permasalahan di bidang ekonomi, permasalahan di bidang pendidikan, permasalahan di bidang sosial itu sendiri, tawuran pelajar ya, dan kebermanfaatan kita mahasiswa akademik harus lebih luas lagi dan bisa dirasakan oleh siapa? Terutama oleh Islam ya. Dan selanjutnya adalah oleh bangsa Indonesia, kemudian yang paling kecil adalah oleh lingkungan kita sendiri. Nah, sampai kehadiran kita di RT kita, apalagi kehadiran kita di keluarga kita itu seperti kita tidak ada. Wujud dulu ada nih, adanya dia seperti nggak ada. Itu berarti dia tidak lebih mulia daripada, mohon maaf, kotoran. Siap. Gerak. Amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yafi'in wa yukafi'u mazidah ya rabb barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lapor. Upacara selesai. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat. Gerak. 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 Pembina upacara Gimana mau menerima arahan-arahan positif itu, ya kan? Makanya seorang laki-laki harus benar-benar tahu apa tanggung jawabnya, baik dari segi anak itu anak kos-kosan yang tadi saya ceritakan itu. Dia ngekos di situ, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, begitu aja, nggak pernah silaturahmi tetangga. Terus musuh udah keluar belatung di atas, apa orang gimana mau menanti? Akhirnya apa? Dikusin tamu. Dia dikusin tamu, dia menunggu proses sampai dimakamkan. Dia hanya ikut ritual acara aja, tapi dia tidak nyolatin. Sedangkan dalam Islam, indikator seseorang itu mulia di kehidupan dunianya dan insya Allah diselamatkan di akhirat masuk dalam surga itu adalah 40 orang yang nyolatin. Tandanya berarti 40 orang itu ridho terhadap dia. Makanya silaturahmi itu penting. Ya, jangan sampai kita memutuskan tadi silaturahim. Nah, standar silaturahim dengan orang di luar keluarga itu apa? Cara mengukurnya. Kalau tetangga 40 rumah, 10 depan, 10 kanan, 10 kiri, 10 belakang. Nah, itu jangan sampai 40 rumah. Ya, 40 rumah di sekitar kita itu kita nggak hafal. Harus hafal. Ya, kenapa? Minimal mereka inilah yang nanti ngelatih kita, ya. Apalagi kalau bisa sampai ke satu RT, satu RW, satu itu subhanallah, ya. Berarti terpenuhi itu yang namanya konteks silaturahim dalam kepribadian seorang muslim. Ini dari nomor 3 ya, ini nomor 2, kemudian ini nomor 3. Kemudian apa yang keempat? Goals. Kamu harus punya cita-cita. Jangan sampai kamu tuh hidup hanya setakat menjalani hidup seperti air mengalir. Boleh nggak? Nah, boleh. Sedangkan dalam Al-Quran waqtakum minkum ummatun yad'una ila khair. Allah sudah bikin kamu, ya kan, menjadi orang yang waqtakum minkum ummatun yad'una ila khair. Jadi harus ada di antara kita umat Islam itu yang mengajak kepada kebaikan. Jadi nggak boleh cuek, nggak boleh yang namanya nggak punya goals. Harus ada goals untuk Islam. Nah sekarang goals untuk Islam itu hanya akan ada ketika kita punya goals pribadi. Goals pribadi apa? Saya kan sudah punya goals, cita-cita. Guru. Pengen jadi musabroni kenapa? Terinspirasi aja. Cuma terinspirasi aja. Kalau saya jadi musabroni, uang hasil penjualan brownies 30%-nya buat Islam. Kalau begitu, bukan terinspirasi aja. Kamu pengen jadi guru, kenapa pengen jadi guru? Karena saya senang mendidik anak-anak kayak biar supaya pintar gitu. Kenapa mereka supaya pintar? Biar majuin agama Islam ini. Majuin agama Islam. Jadi goals itu harus ada hubungannya dengan Islam. Kalau goals yang kita bikin gak ada kaitannya dengan Islam, gak ada kaitannya untuk peningkatan umat Islam, kemudian gak ada kebermanfaatannya untuk bangsa dan negara, hanya untuk diri kita sendiri, itu bukan goals. Goals itu harus yang nilai kebermanfaatannya juga dirasakan oleh orang lain. Dan setiap kita harus punya goal. Boleh gak goalsnya punya duit 1 miliar? Boleh, goals. Tapi kalau kamu punya 1 miliar, kamu ngapain? Beli mobil Camry atau beli mobil itu namanya bukan goal. Kalau saya punya 1 miliar, 30%-nya saya akan bikin rumah tangga. Sisanya saya pakai untuk membangun rumah. Boleh? Jadi suatu dibilang goals adalah ketika apa yang kamu cita-citakan itu
memiliki nilai kebermanfaatan. Tapi kalau misalnya hanya kebermanfaatan diri sendiri, maka itu adalah sebenarnya obsesi, bukan goals. Obsesi, keinginan. Keinginan itu bisa jadi Allah kasih, bisa jadi enggak. Gerakan yang tadi ada berapa gerakan? Coba yang pertama tadi apa? Yang pertama apa ini namanya? Meregangkan tangan samping. Kemudian yang kedua meregangkan tangan ke depan. Ketiga apa namanya? Meregangkan tangan ke depan. Ya, kalau tadi menyangkan jari. Ya, kemudian memutar leher ya ke kanan kepala. Terus kemudian ke kiri. Kemudian badan ke kanan. Kemudian badan kiri. Sampai terakhir menjinjit. Ada berapa gerakan? 8 gerakan. Apa fungsinya? Itu olahraga ritual yang bisa kita lakukan setiap hari di rumah untuk apa? Menjaga kesehatan. Walaupun itu belum terpenuhi. Yang terpenuhi itu apa? Jalan kaki, berenang, memanah, berkuda. Apa yang disuruh Rasulullah itu harus bisa. Ya, jadi jaga kesehatan. Harus punya olahraga yang satu saja. Kalau nggak bisa banyak, nggak bisa 3, 1. Oh, setiap pagi belajar di kamar 30 menit sama suami, sama teman, sama orang tua, ya kan? Atau sendiri. Ada juga orang yang jalan sendiri atau lari. Oh, saya nggak suka jalan, nggak suka lari. Tapi kayaknya nggak ada orang nggak suka jalan. Saya rasa semua orang suka jalan. Kalau sampai dia nggak suka jalan terlalu berarti pemalas yang minta ampun. Saya nggak suka lari, tapi saya suka jalan. Kemudian saya suka berenang, saya suka berkuda, saya cuma belum coba memanah. Tapi saya suka menembak. Dan itu olahraga, fokus. Kenapa kok harus seperti itu? Kenapa? Karena dengan badan yang sehat kita bisa berpikir jernih. Kalau kita bisa berpikir jernih, ide-ide akan muncul. Ide-ide muncul menjadi lebih produktif. Kalau lebih produktif berarti potensi income banyak dong tentunya. Tapi kalau misalnya badan sakit, pikiran ruwet, bete. Kalau ada bete, malas. Kalau sudah malas, tidur. Apa mungkin orang datang? Ya, jadi tentukan nih mau sehatnya apa? Mau yang senang aerobik, boleh aerobik, ya. Yang senangnya senam, boleh senam. Yang senangnya pilet, boleh pilet. Tahu pilet? Update informasi dong, ya. Ada pilet, ya. Ada kemudian juga boxing, non boxing. Boxing, ya. Pilet itu olahraga yang menggunakan tali. Berdasarkan diri, kemudian kita guling-guling pakai tali semua. Dan macam-macam, ya. Jadi pilih salah satu model olahraga yang menurut kamu gemari, ya. Tapi jangan sampai meninggalkan 3 yang sunnah. 3 yang sunnah itu salah satu. Mau berenangnya, ya kan? Mau memanahnya, mau berkudanya. Kalau bisa informasi luar biasa, dapat kita akses. Tapi kemudian kita menjadi orang yang nggak tahu apa-apa. Kita adalah orang yang rugi. Sekarang semua dapat diakses dengan mudah. Semua berita, termasuk Ferdi Sambo itu. Siapa sekarang yang tahu Ferdi Sambo? Seluruh Indonesia bahkan dunia internasional pun tahu polisi tembak polisi. Kok kemudian kita nggak ngerti? Apa sih Ferdi Sambo? Sekarang ada yang nggak ngerti Ferdi Sambo. Kasus Ferdi Sambo. Kamu ngerti? Kamu ngerti sih Pak? Apa? Polisi yang menembak polisi. Tadi musuh kamu. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Nah, nggak tahu kenapa. Tandanya nggak update informasi. Perlu nggak update informasi? Perlu, tapi tidak larut dalam informasi. Kita pilih informasi ini benar atau salah, kemudian manfaat atau tidak, tapi jangan sampai nggak tahu. Kenapa? Karena kita ini adalah pemimpin umat. Kalau semua masalah kita nggak tahu, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan umat? Bila makanya setiap masalah harus tahu ada masalah A, masalah B, masalah C. Kita bertanya, lahir dari keluarga kaya, lahir dari keluarga pengusaha, lahir dari luar negeri, ya kan? Tapi kalau kita menerapkan ini, kita jangan merasa minder dengan mereka. Nah, pribadi muslim harus begitu, apalagi mahasiswa PTI harus mampu melacak levelnya menjadi pribadi yang terbuka dengan banyak orang. Oke? Cukup? Mungkin ada yang mau di sesi tanya jawaban? 2 bertanya,
Ini kan namanya tentang manajemen diri, Bu. Di situ performance-nya Ibu menunjukkan tentang penampilan aja, apakah tidak ada pengendalian diri juga? Pengendalian diri. Iya. Pengendalian diri, ya. Dan makanya tadi saya bilang bisa masuk di manajemen waktu, bisa masuk juga di goals. Maksudnya apa? Pengendalian diri, kita selalu main game yang namanya Free Fire, ya kan? Gimana? Berapa lama kalau kita membutuhkan teman main? Targetnya kan cuma 1 jam, tapi biasanya setannya meleset. Itu berarti manajemen waktu. Bukan berarti ketika manajemen waktu serius semua ya, salah. Kan tadi saya sudah bilang, setiap hari boleh kok dikasih waktu kosong untuk bebas. Nah bebas itu meskipun main Free Fire, ya kan, mau cuma sekedar nonton drakor, boleh nggak? Boleh, kenapa nggak boleh? Kayak saya sepakat sekali, saya pasti pergi sama keluarga, pasti. Walaupun cuma sekedar makan durian, walaupun cuma sekedar duduk-duduk di Kemayoran, walaupun cuma sekedar nonton film ke bioskop, walaupun cuma sekedar tapi film-film yang bagus ya, walaupun film-film yang ini yang film Islaman, atau mungkin cuma sekedar duduk-duduk di pinggir pantai sama anak-anak gitu. Tapi saya pasti floating, sepakat sekali saya pergi dengan keluarga, having fun. Kenapa? Biar waras. Iya dong. Dan lucu kan kalau kita having fun sendiri, sedangkan kita punya suami, punya anak, ya kan, punya orang tua. Emang dipikir yang stres cuma kita, orang tua kita juga stres. Jadi aja kalau orang tua having fun. Tapi kan gak ada uangnya, maka having fun-nya yang murah. Kan gitu. Kalau cuma sekedar duduk-duduk di taman atau apa, silakan disepakati bersama. Nah itulah tadi pengendalian diri itu maksudnya di manajemen waktu. Gak perlu dimasukkan subsidi. Tapi kalau mau dimasukkan di subsidi boleh. Begitu juga dengan goals. Ketika kita paham goals kita apa, maka ketika kita melakukan hal-hal yang tidak mendukung goals kita, pasti kita akan batasi. Itulah kenapa kita perlu tahu apa sih yang kita mau dan apa sih yang kita butuhkan. Ya, karena goals itu sangat penting. Karena goals itu harus ada di usia 20, 22 atau per 2 tahun, per 3 tahun. Ya, saya punya 10 goals, saya punya 15 goals, itu bagus. Ya, berstep. Oke. Bisa dipahami ya? Pengendalian diri itu di situ. Jadi nggak perlu kita ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang poin ketiga tentang silaturahim. Bersifat saya mau bertanya, kan ada silaturahim itu kan silaturahim tetangga, keluarga, tapi keluarga itu tentang anak sama bapaknya itu kurang baik, itu gimana Bu? Sedangkan tapi waktu anak itu pernah ngambil uang bapak tersebut tapi nggak bilang ngambilnya, padahal itu ngambilnya itu di bangkas, tapi bapaknya tuh ketahuan, saya kan dihitung mulu dan dia tuh berkurang duitnya, itu gimana Bu? Makasih. Kalau yang orang tuanya apa hubungannya nggak baik? Ya, tapi yang tidak baik itu anaknya. Oke. Bagaimana dalam sebuah ayat Al-Quran? Diberitakan gimana? Beriman kepada Allah dan juga berbakti kepada orang tua. Ya, ketika salah satunya mengajarkan kekafiran, maka yang ditolak itu kekafirannya, tapi tidak berbaktinya. Jadi yang namanya anak harus tahu diri. Ini banyak anak satu diri. Orang tua itu bisa buang kita ketika lahir, boleh nggak? Bahkan seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ini dalam Islam ya, kemudian orang tuanya bunuh dia, itu nggak ada kisos. Apa kisos? Hukuman. Nggak ada. Tapi ketika anak itu berdurhaka ya, durhaka itu sampai melecehkan, sampai mengusir, menistakan kedua orang tua. Kemudian orang tuanya marah, membunuh anak itu, apalagi sampai anak itu sampai murtad kemudian dibunuh ayahnya misalnya, itu nggak ada hukuman bagi orang tua. Sampai sebegitu mulianya keadaan orang tua di mata Allah yang Allah tuntut kepada kita sebagai anak. Jadi orang tua harus bersyukur.
Ya, ketika kita merocot tuh bayi, bisa nggak orang tua buang kita? Bisa. Tapi apa? Mereka lebih memilih untuk merawat kita. Dari bayi, makan, kemudian apa lagi? Dan lain-lain. Sampai menikahkan, sekolahkan. Tapi kemudian hanya karena uang kita menyakiti atau ngambil. Padahal bisa aja baik-baik ngomong orang tua. Boleh nggak ya minta? Kalau orang tua nggak kasih ya berarti memang belum diizinkan. Ya sabar. Atau tinggal kita bekerja, minta izin untuk bisa bekerja. Sehingga kita punya uang sendiri. Jadi tidak lagi mengandalkan kepada kedua orang tua. Orang tua itu berhak loh untuk pelit sama kita itu berhak. Pelit itu dalam artian sekolah udah disekolahin, tapi kemudian nggak dikasih uang jajan yang berlebihan, boleh nggak? Ya boleh, uang orang tua. Tapi kalau uang anak itu uang orang tua. Makanya kata ketika sahabat Rasulullah datang, ketika ada kisah ya orang tua. Baiklah, kita akhiri aja materi pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.